Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, serta hidayahnya, atas kesehatan, kesempatan yang kita dapatkan pada hari ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, kuduah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta kekayaan, tidak bermanfaat lagi anak yang selalu kita bangga-banggakan, kecuali kita menghadap Allah Qadirul Jalil dengan hati yang salim, biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak manfaat lagi, hari tidak manfaat lagi anak yang selalu kita bangga-banggakan. Tidak manfaat lagi harta kekayaan, pangkat dan jabatan, kecuali kita mendatangi Allah dengan hati yang sungguh-sungguh salim, yaitu niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah doa yang tidak pernah dilupakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana doa ini sangat masyhur dan bahkan kita semua mungkin sudah menghafal doa ini. Doa ini adalah doa memohon diberikan nikmat zikir, syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyinya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Dalam hadis ini atau dalam doa ini ada beberapa kata kunci yang kita lihat. Ma'asyiral muslimin, kata kunci pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bantulah aku. Ini yang pertama diminta oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu meminta pertolongan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, seorang Rasul yang sangat dekat kepada Allah, yang tidak mempunyai dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau tidak pernah lupa meminta bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau ingin melakukan sebuah aktivitas, besar atau kecil, aktivitas itu, beliau selalu meminta pertolongan dalam melakukan aktivitas dan kegiatan tersebut. Sementara kita ma'asyiral muslimin, banyak di antara kita melupakan Allah. Banyak di antara kita yang tidak menyertakan Allah dalam segala kegiatan kita. Padahal ketika kita menyertakan Allah akan mudah semua urusan kita. Karena yang menyelesaikan urusan kita bukanlah sesungguhnya kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang melenceng justru meminta kepada orang bukan kepada Allah. Meminta kepada paranormal. Meminta pertolongan kepada benda-benda gaib. Benda-benda yang keramat dan segala macam. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita meminta kepada benda. Jatuhnya kepada syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya? Allah sudah mengajari kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku dengan dua cara, yaitu dengan sabar dan sholat. Ini barangkali yang suka kita lupakan ma'asyiral muslim. Dan cara meminta kepada Allah. Allah terbuka untuk dimintai pertolongan. Kenapa kita harus meminta kepada yang lain? Yaitu caranya dengan sabar dan dengan sholat. Dua cara inilah yang kita gunakan untuk meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah kata kunci pertama dalam doa yang tidak pernah dilupakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata kunci kedua dalam doa ini, beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Secara garis besar, zikir itu terbagi dua. Pertama zikrul qalbi dan kedua zikrul lisan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya zikrul lisan. Memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau kita tidak berzikir kepada Allah? Ada cara lain, yaitu dengan kolbu kita, hati kita. Seorang yang beriman tidak pernah boleh lepas mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun secara kolbu ma'asyiral muslimin. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang beriman adalah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan keadaan berbaring. Sekalipun kita dalam tidur, kolbu kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah dalam ayat lain mengingatkan kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Tidak akan tenang hati kita kecuali dengan zikir. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri meminta kepada Allah agar Rasul dijadikan termasuk daripada golongan orang-orang yang mengingat Allah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang ketiga dalam ayat ini atau dalam hadis ini adalah wa syukrika. Ya Allah, kata Rasul, tolonglah aku, bantulah aku agar dijadikan termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada. Syukur ma'asyiral muslimin. Gampang diucapkan, tapi amat sulit dilakukan. Di ayat lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mampu mensyukuri nikmat-nikmatku. Apakah kita termasuk dalam yang sedikit itu? Itu orang-orang yang bersyukur. Kita tanya pada diri kita, ma'asyiral muslimin. Secara bahasa syukur artinya berterima kasih. Tapi secara terminologi syukur artinya mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mata yang diberikan Allah ini sudah kita lakukan untuk jalan yang diridhoi Allah? Apakah tangan kita, panca indera kita sudah kita lakukan untuk diridhoi, untuk melakukan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Ketika tangan kita, ketika panca indera kita, ketika seluruh tubuh kita gunakan untuk menentang perintah Allah atau untuk bermaksiat, berarti kita bukan syukur, malah kita kufur, ma'asyiral muslimin. Jadi makna syukur yang sesungguhnya adalah manfaatkan, gunakan segala nikmat yang diberikan Allah ini kepada kita, seluruh tubuh kita, jiwa raga kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu mengintrospeksi diri kita. Apakah diri kita ini sudah termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah? Kalau itu berarti kalau kita termasuk orang-orang mensyukuri nikmat Allah, samalah kita dengan yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah,
aku akan tambahi nikmat yang sedikit itu. Sedikit kita syukuri, tetapi cukup bahkan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa in kafartum, jika kalian kufur kepadaku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingat, azabku dan siksaku amatlah pedih. Karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang ketiga dalam doa ini adalah wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar melakukan ibadah yang terbaik kepadamu, ya Allah. Selama ini kita belum pernah mengintrospeksi ibadah kita. Apakah sudah benar? Apakah sudah baik? Apakah ibadah kita ini kira-kira sudah diterima oleh Allah? Maka saat ini kita mulai mengintrospeksi ibadah kita, ma'asyiral muslimin. Kita teliti, kita perbaiki ibadah kita. Kita jadikan ibadah-ibadah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibadah-ibadah yang kecil kita perbaiki. Jangan ibadah kita dari dulu nggak pernah kita perbaiki kualitasnya. Sama aja. Ketika ibadah kita masih belum dewasa, sampai ibadah kita tua sama aja. Tidak ada perbaikan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dewasa, bahkan sudah tua, ma'asyiral muslimin. Mari kita teliti, apakah sesungguhnya sholat saya, ibadah saya yang lainnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat Allah? Kalau belum, mari kita perbaiki, ma'asyiral muslimin. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal menjemput kita, kita persembahkan ibadah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilupakan Rasul selesai Rasul melakukan sholat fardu. Karena doa ini amatlah baik kita contoh, ma'asyiral muslimin. Kita baca doa ini seperti yang dibacakan oleh Rasul selesai sholat fardu, agar kita dibantu oleh Allah dalam berzikir kepadanya, agar kita dibantu oleh Allah dalam bersyukur kepada Allah, dan dibantu oleh Allah kita diberi kemampuan untuk memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia ini adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah di ayat lain. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi tugas utama kita sebagai orang yang beriman di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki ibadah kita sebaik-baik ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan doa ini dapat kita amalkan sehari-hari sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.